Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam variabel. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya untuk beberapa pertemuan ke depan, gue bakal menggunakan Google Colab dibandingkan menggunakan Replit. Nah, jadi kenapa menggunakan Google Colab? Karena ketika menggunakan Google Colab, tidak perlu menjalankan semua yang ada di dalam script, ya. Hanya baris-baris tertentu saja yang diperlukan, itu bisa dijalankan secara terpisah. Dibandingkan menggunakan ini harus menjalankan banyak kode. Nah, jadi dengan menggunakan Google Colab, kita bisa lebih fokus untuk mempelajari suatu topik dan kita bisa memperhatikannya dengan lebih teliti lagi dibandingkan di sini karena terlalu banyak tulisan-tulisan yang kurang diperlukan di saat-saat tertentu. Nah, jadi variabel ini kita bisa mengibaratkan variabel itu sebagai box, ya, yang diisi suatu nilai gitu. Katakanlah box ini saya kasih nama kotak satu. Nah, kotak satu ini, ya, isinya adalah tulisan Bob. Begitu. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini. Kita coba tambah kode. Kita kasih kotak, namanya kotak satu. Nah, isi dalam kotak ini adalah Bob, ya. Nah, ketika dijalankan ya sudah, ini tidak menjalankan apa-apa karena di sini hanya pada kode ini kita hanya menyimpan, ya, menyimpan teks yang berisi tulisan Bob ke dalam kotak satu, begitu kira-kira. Nah, kemudian kalau ingin menambah kotak 2, ya, kita akan menambah sebuah angka yang dimana nilainya apa saja, mungkin kita isi 55 gitu. Nah, lalu apa gunanya variabel ini? Jadi variabel ini, ya, kita bisa print nilainya, ya, tanpa kita harus menulis kembali nilai yang ada di dalamnya. Nah, kita mau ngeprint sesuatu yang ada di dalam kotak satu, katakan. Kita copy, letakkan di sini, kemudian print. Maka dia akan menuliskan isi dari kotak satu. Nah, begitu. Dan kotak 2 pun juga sama, ini angka, ya, kita ganti, kemudian kita jalankan, maka dia akan menuliskan isi dari kotak 2, begitu kira-kira. Jadi di sini ada Bob, ya. Di sini ada kotak 2 juga. Kotak 2 yang isinya true misalkan, ya. Kita tambah lagi, misalkan kita tambah print kotak sekian. Nah, isinya adalah true, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke. Oke, T-nya besar ya teman-teman untuk Python. Kotak sekian true. Kemudian kalau kita print, ya, kotak sekian. Nah, biasanya penamaan variabel ini sesuai dengan isinya gitu. Misalkan dalam kotak itu adalah nama saya. Nama saya. Nah, dalam kotak itu ada nama saya. Nama saya Abid. Maka kita bisa print si nama saya. Nah, bisa juga biasanya umur saya. Umur saya. Misalkan karena saya masih muda, 17 tahun, ya. Jadi saya print umur saya. Begitu. Ini akan dia akan ngeprint nama dan umur. Nah, kita bisa tambahkan supaya ada konteksnya gitu ya. Print suatu teks saja di dalam sini. Halo semuanya, nama saya. Print lagi. Dan saya berumur. Oke. Nah, untuk jalan ini ya, tinggal tahan shift enter. Halo semuanya, nama saya Abid dan saya berumur 17 tahun.
Oke, begitu kira-kira untuk variabel.